Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selamat Sudah, siang Bu. semuanya. Perkenalkan, saya Lina Maksita yang akan memoderatori presentasi panjang sesi 2 ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tata tertib presentasi. Yang pertama, silakan format penamaan Zoom menggunakan nomor sesi keseluruhan underscore kode abstrak underscore nama lengkap. Yang kedua, presenter membawakan materinya masing-masing. Apabila ada kendala, silakan menghubungi panitia dan share materi di grup E. Kemudian yang ketiga, presenter diberikan waktu 8 menit, yaitu 7 menit untuk presentasi, 1 menit untuk antisipasi gangguan. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja dengan presenter pertama dengan kode makalah 017. Apakah sudah siap? Di sini dengan kode makalah tersebut belum ada keterangan judul, penulis, dan afiliasinya. Apakah presenter dengan kode makalah 017 sudah siap? Halo. Mungkin bisa dilanjut ke kode makalah 056 dengan judul desain alat sterilisasi ozon portable pribadi saat pandemi, dengan pemakalah Surya Dharma Winata, Siti Hidayatul Mukarina, Agatha Lowi, CB, kemudian Beni Medita, Hanida, Lailatul Wasma, kemudian Lilia Dewi dari Universitas Putra. Mohon maaf. 056 ya? Oh iya, 056. Silahkan dimulai. Ya, selamat pagi kepada para hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Saya ingin mempresentasikan judul yaitu desain alat sterilisasi ozon portable pribadi di saat pandemi. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila Amalia dari Universitas Trisakti. Nah, masuk ke latar belakang, saya mengambil latar belakang yaitu pandemi yang sekarang masih ada sampai saat ini, yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 ini saya jelasin secara singkat, yaitu ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019 dan masih menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, COVID-19 ini memiliki cara penularan yaitu melalui percikan atau bisa disebut droplet dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi pada saat batuk, bersin, dan atau berbicara. Dan droplet ini dapat menempel di benda atau permukaan lainnya. Jika kita memegang suatu benda yang terkontaminasi oleh COVID tersebut, maka akan dapat beresiko tinggi terkena COVID-19. Nah, di sini ada 3 jalur penularan yang banyak dari COVID-19, yaitu salah satunya yang saya ambil yaitu sentuhan dengan permukaan benda yang terkontaminasi oleh COVID-19. Di sini saya jelaskan kenapa kira-kira berapa lama sih virus tersebut ada di permukaan benda. Nah, virus tersebut dapat bertahan 4 jam sampai 72 jam tergantung dari material benda tersebut. Jadi cukup beresiko. Nah, benda-benda yang sekiranya beresiko yaitu benda-benda yang paling banyak dibawa atau banyak yang digunakan seperti
ini salah satu hasil survei saya yang banyak digunakan atau dibawa, yaitu handphone, masker, dan kartu. Dan setelah itu ada sanitizer, dompet, tas, dan uang kertas. Nah, di sini menjadi patokan untuk mengikuti kira-kira ukuran dari produknya nanti. Nah, tempat penyebaran COVID tertinggi yaitu ada 5 yang saya ambil, yaitu perkantoran, karena dalam hasil survei saya yaitu pada usia 20-45 tahun itu seorang karyawan yang masih aktif bekerja di luar selama pandemi dan mereka masih mematuhi protokol kesehatan. Nah, selain itu karena mereka peduli dengan kesehatannya, maka mereka melakukan hal-hal untuk mencegah penularan dari COVID-19 tersebut. Salah satunya yaitu memerlukan alat yang mampu membersihkan barang bawaan agar terhindar dari COVID-19. Dan di sini saya memberikan solusi, yaitu menggunakan sterilisasi menggunakan ozon. Dengan menggunakan teknologi ozon tersebut ada 3 keunggulan, yaitu ozon tersebut bisa menjangkau seluruh wilayah benda tanpa terkecuali dan tidak menyisakan atau tidak berefek samping pada penggunanya juga pada saat digunakan. Nah, ozon ini alat yang sangat praktis digunakan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Ini untuk kriteria desainnya dapat disimpan, mudah dibawa. Yang paling penting yaitu aman digunakan, yang tadi saya bilang, dan mensterilkan barang bawaan dengan maksimal. Itu poin utamanya dari produk tersebut. Dan sisanya itu fleksibel untuk segala ukuran atau barang bawaan yang dibawa dan menyesuaikan kebutuhan estetika. Ini untuk lifestyle image-nya saya rangkum dari hasil survei tersebut, yaitu yang sudah saya sebutkan, yaitu pekerja atau yang masih melakukan aktivitas seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari di umur 20-45 tahun. Itu mereka memiliki gaya hidup sehat seperti berolahraga di outdoor atau indoor, dan mereka orang-orang yang rapi dan bersih karena menjaga kesehatan serta lingkungan. Ini kita masuk ke styling image, di mana representasi dari lifestyle image tersebut. Di sini ada 3 keyword yang saya ambil, yaitu clean, neat, dan fresh. Dan di sini akan presentasikan produknya nanti, karena ini adalah produk kesehatan. Dan di color image ini saya mengambil beberapa gambar, yaitu karena berhubungan dengan produk kesehatan, jadi saya mengambil beberapa ruangan di foto ruangan di salah satu rumah sakit, dan di sini ada beberapa color image tersebut yang akan diaplikasikan. Masuk ke initial sketch dan key sketch, saya rangkum karena cukup banyak inisial yang jadi cukup memakan banyak waktu. Di sini saya mencari sistem seperti apa nanti cara mensterilkannya dan tidak mengganggu si pengguna pada saat beraktivitas. Nah, di sini ada beberapa bentuk pada key sketch tersebut. Di sini masuk ke bentuk-bentuk, mencari bentuk, proses bentuk. Di sini saya awal dari sistem operasionalnya seperti apa, dan ini bagaimana penutupnya, dan di sini penggabungan dari bentuk tersebut tadi, dan menjadi 2 hasil dengan hasil 2 bentuk tersebut. Dan yang saya ambil yaitu yang bagian bawah ini, karena lebih ramah digunakan. Ya, ini untuk bagian detailnya seperti proses sterilisasinya seperti apa dan bagian detailnya. Ini untuk pada saat ditaruh di tas dan pada saat barang-barang tersebut ditaruh di produk tersebut. Ini untuk hasil akhirnya saya namakan dengan VOZO, yaitu VO itu dari volume daun dan ZO itu dari ozon. Volume itu karena penghasil oksigen, maka oksigen tersebut berhubungan dengan ozon karena menghasilkan ozon tersebut untuk disterilisasi. Ini untuk operasionalnya bisa dilihat.
Untuk packagingnya ada beberapa equipment seperti buku petunjuk dan kabel charger juga. Nah, ini untuk varian warnanya untuk agar sesuai dengan selera pengguna. Ini untuk gambaran bagaimana pada saat diisi daya ulang dan pada saat digunakan, yaitu pada ditutup tersebut. Ini untuk mengupnya saya buat menggunakan 3D printing dan saya mencoba untuk memasukkan barang benda-benda seperti handphone, hand sanitizer dan dompet, dan di situ tidak ada masalah sama sekali dan sesuai ekspektasi saya dan bisa digunakan. Ini untuk pembersihan teasernya. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nadia dan penelitian ini amat menarik ya. Kemudian untuk Q&A nanti setelah 3 materi ya. Sekarang lanjut ke pembicara kedua dengan nomor kode 086 berjudul kursi ergonomis berbahan infus tekstil mengurangi penyebaran virus di ruang publik. Dengan penelitinya Pak Surya Darmawinata, Bu Siti Hidayatul, Agatha, kemudian Louis Santoso, Sebel Okira, Deni Dita, Hamida Yato, Tia Dewi dari Universitas Ciputra. Mohon maaf tadi salah lihat saya seharusnya memang 0,8 nomor kode 0,8 ini ada di nomor urut. Untuk nomor satu silakan. Saya share screen ya, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oh ya. Oke. Jadi selamat pagi, moderator, panitia, dan rekan-rekan sekalian. Saya Surya dari Universitas Ciputra, mewakili anggota kelompok saya, Rima, Agatha, Sebe, Hanida, dan Lia, akan mempresentasikan abstrak kami yang berjudul Kursi Ergonomis Berbahan Copper Infused Textile Mengurangi Penyebaran Virus di Ruang Publik. Untuk latar belakangnya itu, pada bulan Maret 2020, virus COVID-19 muncul di Indonesia. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan semua aktivitas di rumah guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Seiring berjalannya waktu, aktivitas di dalam rumah itu dinilai kurang efektif. Dari permasalahan tersebut, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan new normal dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat umum, namun masih banyak penerapan yang dilakukan tanpa memperhatikan estetika desain. Nah, jadi untuk karya desain ini diciptakan desain kursi yang lebih efektif untuk menghambat penyebaran virus, yaitu dengan menggunakan material copper infused textile yang mampu menyimpan virus lebih singkat, sekitar 4 jam, daripada material lainnya seperti plastik, kardus, dan stainless steel yang memiliki jangka waktu lebih lama, yaitu sekitar 1-3 hari. Untuk tahapan perencanaannya sendiri itu dimulai dari identifikasi prototipe yang bertujuan untuk menemukan problem statement yang mendukung ide, lalu membuat konsep dari solusi desain. Yang kedua itu mencari literatur pendukung desain. Yang perlu dicari ialah literatur tentang kursi dan tentang pengguna, yaitu human dimension. Dan juga perkembangan desain respon terhadap COVID-19, terutama di bidang furnitur. Serta juga mencari material yang tidak mudah dijangkit bakteri dan virus. Yang ketiga itu merancang alternatif desain
dari kursinya. Jadi kita merancang desain kursi yang memiliki nilai estetika yang tetap dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai kebutuhan di masa pandemi. Yang keempat itu membuat desain 3D. Jadi membuat desain dengan bantuan software yaitu SketchUp dan AutoCAD. Lalu kita juga melakukan detailing melalui gambar kerja serta pemilihan material pada kursi melalui software. Yang kelima ialah perencanaan proses produksi. Jadi kita akan menyusun jadwal produksi, estimasi waktu produksi, dan melakukan pembelian material. Yang keenam itu pembuatan prototipe dan uji coba. Jadi kita akan membuat prototipe skala 1:1 dan melakukan uji coba untuk mengetahui kekuatan kursi dan hasil jadi dari kursi yang telah didesain secara digital, juga untuk mengetahui feedback dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan desain. Jadi setelah kita mendapatkan feedback, dilakukan penyempurnaan desain sehingga dapat mencapai suatu karya yang maksimal. Jadi ini gambaran rancangan kursi kumis kami. Kami sudah memiliki beberapa alternatif. Yang pertama, berbentuk sofa dengan yang langsung dilapisi oleh copper infused textile-nya. Yang kedua, lebih seperti bilik. Ada UV box-nya sama hand sanitizer-nya juga, dan tetap dilapisi oleh copper infused textile. Yang ketiga dan keempat ini cukup sama, namun ada perbedaan di bagian sekat pada antara dua kursinya. Yang kelima lebih kepada bilik gitu dan ada mejanya. Dan ini model desainnya modular, jadi bisa dipasang beberapa kursi dalam satu area, namun tetap ada penyekatnya. Dan yang keenam itu tetap menggunakan akrilik transparan, tapi dibuatnya dalam bentuk lengkung sehingga tidak monoton dan tetap memiliki nilai estetika. Ini highlight-nya, jadi kata kuncinya adalah pandemi, desain, kursi, copper infused textile, dan COVID. Ini daftar pustaka kami. Sekian presentasi abstrak kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya sudah menjelaskan presentasikan penelitiannya dengan waktu yang cukup. Selanjutnya adalah presentasi dari nomor kode 142 yang berjudul pemanfaatan eceng gondok untuk wanita dengan teknik anyaman dengan peneliti Regina Olga Poinsia Sulistyawati dari Universitas Apa sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Olga Florencia dari Universitas Ciputra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai abstrak saya yang berjudul pemanfaatan eceng gondok untuk tas wanita dengan teknik anyaman. Kita masuk ke latar belakang, di mana inti permasalahan yang saya ambil adalah eceng gondok. Di mana seperti yang kita tahu, tanaman eceng gondok merupakan sebuah tanaman yang merugikan karena dapat merusak ekosistem perairan dan merugikan aktivitas masyarakat. Tetapi tanaman eceng gondok ini dapat ditangani dengan cara dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tetapi dalam pemanfaatannya, kebanyakan masyarakat tetap mempertahankan warna kecoklatan alami dari eceng gondok tersebut, sehingga membuat hasil kerajinan dari eceng gondok itu menjadi kurang variatif. Lalu, saya juga menemukan sebuah opportunity dalam sebuah majalah Vogue 2020, di mana dalam majalah tersebut dituliskan bahwa selama pandemi COVID-19, kebanyakan masyarakat mulai menyukai produk yang memiliki nilai craftsmanship dan artisanal karena produk tersebut dianggap berharga dan spesial. Lalu dari situ saya juga memiliki sebuah solusi untuk menjadikan anyaman eceng gondok menjadi sebuah tas dengan cara mewarnai eceng gondok tersebut dengan cat yang bebas dari CFC serta memadukannya dengan bahan kulit agar membuatnya terlihat semakin elegan dan mewah. Lalu ini adalah rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitiannya. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemanfaatan eceng gondok untuk tas wanita dengan teknik anyaman.
Lalu tujuan perancangannya ada dua, yaitu yang pertama merancang dengan pemanfaatan eceng gondok untuk tas wanita menggunakan teknik anyaman, serta agar mendesain untuk meningkatkan value dari anyaman eceng gondok. Lalu metode penelitiannya terdapat 3, yaitu yang pertama kualitatif, dengan cara mewawancarai 6 expert dan 6 extreme users, serta melakukan observasi terhadap 3 brand. Lalu untuk kuantitatifnya yaitu melakukan survei terhadap 100 orang wanita, lalu ada metode studi pustaka. Lalu ini adalah batasan perancangannya. Yang pertama yaitu batasan keilmuan, yaitu ilmu seni, desain fashion dengan style yang klasik dan elegan. Lalu untuk batasan materialnya ada 3, yaitu adalah eceng gondok, kulit, dan sweat. Lalu untuk batasan pasarnya terdapat batasan geografis, yaitu wanita-wanita yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Lalu untuk demografisnya yaitu wanita yang berusia sekitar 25-40 tahun dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Lalu kita masuk ke tinjauan data, di mana yang pertama yaitu adalah eceng gondok. Di mana eceng gondok memiliki nama ilmiah yaitu Eichhornia crassipes, dan tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Brazil. Seperti yang kita tahu, tanaman ini termasuk tanaman yang merugikan. Bahkan di negara asalnya sendiri, di Brazil, tanaman ini disebut sebagai $1 million weeds, karena untuk penanganannya diperlukan dana hingga puluhan juta dolar. Lalu untuk teknik anyamannya, pada dasarnya teknik anyaman terbagi menjadi 3 basic, yaitu ada silang polos, silang kepar, dan silang satin. Lalu untuk tas, yaitu tas fungsi awalnya untuk memudahkan manusia dalam membawa barang. Dan pada awalnya juga, tas terbuat dari bahan-bahan alam sekitar, yaitu seperti tumbuh-tumbuhan maupun kulit hewan. Lalu untuk kulit pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu kulit sintetis dan kulit asli. Lalu ini adalah prototipe anyaman yang telah saya buat untuk saya tanyakan kepada expert dan extreme user serta target market saya. Lalu berdasarkan observasi dan wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mendukung seseorang untuk membeli tas adalah yang pertama itu desain, harga, lalu value. Lalu para wanita juga lebih menyukai tas yang multifungsi, di mana multifungsi yang dimaksud adalah tas yang dapat dijadikan 2 macam model atau lebih. Lalu warna yang diminati adalah warna netral serta warna alam. Lalu untuk sistem penguncian tas yang lebih diminati adalah resleting, magnet, maupun twist or tuck and lock. Lalu mereka juga lebih meminati tas yang polos tanpa aksesoris. Tetapi bila terdapat aksesoris, mereka lebih menyukai aksesoris berupa tassel. Lalu setelah ditunjukkan prototipe anyaman yang telah saya buat, mereka lebih memilih untuk menggunakan anyaman berupa bukle maupun houndstooth Prince of Wales pada tasnya. Lalu saya juga disarankan untuk memainkan ukuran tas agar dapat mencukupi kebutuhan masing-masing individu. Lalu saya juga disarankan untuk membuat desain yang klasik. Lalu ini adalah desain briefnya, yaitu dengan judul proyeknya Eichhornia neotrica, dan season or event-nya yaitu Autumn Winter 2021-2022. Objektifnya adalah membuat koleksi tas dengan konsep yang sederhana, modern, dan elegan, dengan memadukannya dengan bahan kulit, serta anyaman eceng gondok. Lalu ini adalah mood board yang menuntun saya dalam pembuatan desain, dengan judul Eichhornia neotrica, di mana Eichhornia merupakan nama ilmiah dari eceng gondok, serta neotrica berasal dari bahasa Italia yang artinya modern. Sehingga melalui eceng gondok ini saya ingin menceritakan bahwa anyaman eceng gondok dapat menjadi sedikit lebih modern dengan adanya perpaduan warna yang sesuai dengan selera masyarakat serta tren. Lalu saya juga menggunakan inspirasi dari bentuk-bentuk yang terstruktur. Lalu ini adalah 5 desain yang telah terpilih dan saya membuat 1 desain, yaitu yang ini. Lalu ini adalah proses produksinya, yaitu yang pertama ada pemotongan, ada pengecatan, serta penganyaman. Setelah proses penganyaman selesai, lalu dilanjutkan pada produksi tas. Lalu ini adalah hasil jadi produksi tasnya.
Lalu saya ingin membacakan sebuah kesimpulan, di mana eceng gondok merupakan sebuah tanaman yang merugikan. Tetapi di balik dampak negatif tersebut, eceng gondok dapat menjadi sebuah karya yang indah dan menarik. Dengan adanya sedikit penambahan warna yang sesuai tren dan selera masyarakat, kini anyaman eceng gondok dapat tampil berbeda dari anyaman sebelumnya. Lalu saya juga menyarankan untuk terus mengembangkan desain serta terus mengeksplorasi motif agar kerajinan eceng gondok dapat terus berkembang. Lalu saya ingin menutup presentasi saya dengan sebuah quote dari Yohji Yamamoto. I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion. Sekian presentasi dari saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan. Terima kasih. Oke, kemudian untuk kode makalah 017 apakah sudah siap? Halo? Apakah kode pemakalah 017 sudah siap? Oke, untuk menghemat waktu, kita lanjut ke pemakalah. Oke, kalau tidak ada apa namanya 017, kita lanjut aja ke Q&A. Silakan dari ketiga pemateri tadi, apakah ada pertanyaan dari peserta ataupun presenter lainnya? Silakan. Silakan bagi presenter lain bisa bertanya atau peserta seminar. Baiklah, kalau misalnya tidak ada, saya yang bertanya ke tadi pemakalah dengan kode 086. Di situ apa namanya dengan judul ergonomi kursi ya. Nah, saya tertarik ya bagaimana si ergonomi tersebut bisa mengurangi dampak virus pandemi. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasian kursi tersebut sehingga bisa terjadi pengurangan virus atau bisa menghindari virus COVID-19. Halo, pemakalah 086. Pak Surya. Iya Bu, jadi berdasarkan yang kami dapatkan, jadi untuk di bahan copper infused textile ini kan untuk bertahannya virusnya itu kan lebih cepat ya, 3-4 jam. Jadi pas dipakai itu dapat hilangnya dalam 3-4 jam itu. Jadi untuk kadar untuk virusnya dapat terjangkit ke pengguna lain yang menggunakan kursi tersebut itu dapat berkurang karena dalam waktu jangka 3-4 jam itu virusnya dapat hilang. Dan juga untuk material copper infused textile ini tuh dia dapat mudah dibersihkan juga gitu Bu. Terus di setiap kursinya juga kan tadi kami menambahkan hand sanitizer sama UV sterilization. Jadi dengan itu juga dapat membuat produk kami itu dapat lebih steril gitu Bu. Oke, jadi dari material dan sarana dalam kursi ergonomis tersebut ya Pak Surya. Iya Bu. Kalau untuk penempatannya, apakah ada jarak gitu? Untuk penempatan sendiri ada Bu, ada jarak. Untuk kalau yang untuk desain yang pertama tadi kan dia cuma dia dalam bentuk sofa gitu Bu. Jadi pastinya akan ditaruh jarak 2-3 meter per 2-3 meter. Tapi kalau misalnya yang sudah ada
modular itu sama yang udah ada partisinya itu menurut kami sudah tidak perlu, karena dengan partisi tersebut juga udah mewakili pemberian jarak itu sendiri, Bu. Ini karya Pak Surya sendiri ya? Iya, karya kelompok kami, Bu. Silakan apabila ada pertanyaan lagi untuk peserta atau presenter lainnya boleh bertanya. Saya Bu Nina mau melanjutkan untuk yang Pak Surya ya tadi tentang ergonomi. Saya sih tertarik kepada metode perancangannya. Desainnya kece ya, saya pikir. Kira-kira ketika mendesain itu atau merancang itu, ketika tadi disebutkan sebagai ergonomis, selain faktor ukuran, kira-kira apalagi yang diperhitungkan ya dalam perancangannya begitu. Silakan Pak Surya. Yang diperhitungkan juga selain ukuran pastinya ya human dimensionnya itu sendiri. Jadi untuk ukuran keleluasaan orangnya yang akan duduk, sama yang kalau yang untuk menyesuaikan dengan COVID pastinya tingkat ketinggian partisinya seperti itu sih Pak, sama ya bahan-bahannya tadi itu salah satunya dengan copper infused textile-nya itu. Oh, maksudnya misalnya kalau selain ukuran, misalnya apakah melibatkan aspek afeksi misalnya pada elemen desain, misalnya tentang warna, lebih ke cenderung misalnya menghangatkan atau seperti apa begitu? Apakah itu juga masuk di dalam perancangannya begitu? Dari kami sendiri itu kalau untuk unsur kenyaman lebih ke unsur kenyamanan sih Pak. Jadi untuk kursi-kursinya juga, setiap kursi itu kami pasti jadi kasih seperti bantalan juga gitu Pak. Jadi nggak langsung kena sesuatu yang langsung kaku gitu. Jadi pakai busa gitu, tapi tetap dilapisi sama cover infused textile itu. Sama kalau untuk warna sih lebih dominan yang natural sih Pak, pakai kayu-kayu juga gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Surya, Bu Nina, terima kasih. Sama-sama Pak. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Halo, kalau boleh, kalau boleh saya bertanya untuk yang produk enceng gondok. Silahkan. Iya, saya sangat tertarik dengan konsep natural itu ya, dengan sesuatu hal yang udah diawali dengan baik begitu. Saya pengen tahu apa rencana dari desainer nih paskanya gitu, karena itu kan basisnya lokalitas ya, dan enceng gondok itu kalau misalnya dari bahan kan sebenarnya fragile juga ya, karena dia natural alami. Jadi kalau dari desainer ini berapa kira-kira rentan usia produk tersebut sampai dia rusak begitu ya. Lalu apa yang bisa kita perbuat gitu setelah dia rusak gitu kan, karena kita kan sudah terbiasa dengan sintetis ya, jadi sudah tidak sensitif lagi terhadap benda gitu ya, kayak ditaruh di sana di sini, jadi kita kehilangan kemampuan untuk hati-hati terhadap barang gitu ya. Nah, kalau misalnya rusak gitu, apakah ada nanti perbaikan, bisa diperbaiki lagi atau bagaimana, atau sudah langsung buang saja, atau bisa dibentuk apa lagi seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk produk ini bisa bertahan sangat lama karena sebelumnya anyaman ini telah diawetkan terlebih dahulu, lalu diberi cat yang pastinya terdapat pelapis sehingga anyaman ini dapat lebih awet. Lalu untuk kulitnya juga
menggunakan kulit yang high quality sehingga produk ini bisa bertahan lebih lama. Lalu jikalau rusak, kami masih merencanakan untuk bisa memperbaiki anyaman tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak dikembalikan ke pengrajin dan mereka akan ada after service-nya seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Itu masih saya kembangkan lagi. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Admin, apakah masih ada waktu untuk Q&A? Silakan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau gitu saya lagi yang bertanya ke kode pemakalah 056. Bagaimana sistem kerja alat sterilisasi ozon portable, Mbak? Sistem kerja proses sterilnya itu. Ya. Oh, jadi bisa saya share screen ya? Yang ini ya, Mbak. Nah, di sini saya gambarin, jadi oksigen atau udara itu masuk lewat bagian tutupnya tersebut. Nah, di situ nanti ada filternya masuk ke dalam produk alat sterilnya tersebut. Nah, di dalamnya itu nanti ada mekanisme tegangan tinggi untuk mengubah oksigen menjadi ozon. Nah, di situ setelah oksigen menjadi ozon, baru dikeluarkan, lalu langsung mensterilkan si produk yang ada di barang yang ada di produk tersebut, alat steril tersebut. Nah, di sini saya menggunakan baterai karena bisa diisi ulang, dapat diisi ulang, jadi lebih praktis. Nah, sekiranya begitu. Menarik ya. Ya, terima kasih sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjut untuk presentasi kembali. Untuk pemakalah dengan kode 161, apakah ada? Sudah siap? Halo? Apakah kode pemakalah 161 sudah siap? Lanjut ke kode 1 sepertinya tidak ada. Kemudian kita lanjut ke kode pemakalah 170 dengan judul perancangan pakaian athleisure wanita dengan konsep casual dan semi formal. Peneliti Lovensa Belinda Leminal dan Sri Lestawati dari Universitas Ciputra. Silakan, saya persilakan. Boleh langsung share screen ya, Bu? Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Selamat siang, nama saya Lovensa Belinda Lenia. Saya mewakilkan Ibu Sulistiyowati juga untuk presentasi hari ini mengenai perancangan pakaian athleisure wanita dengan konsep casual dan semi formal. Untuk latar belakangnya sendiri, permasalahan utamanya yang saya ambil yaitu dari perubahan lifestyle akibat pandemi yang terjadi ini. Lalu hal itu menyebabkan 3 permasalahan yang lain, yaitu adanya perubahan terhadap pola kegiatan dan ruang gerak masyarakat, lalu dibutuhkan pakaian yang nyaman, namun tetap sopan juga untuk dipakai bekerja dan kuliah online, serta tren athleisure yang menjadi pakaian casual harian. Athleisure ini adalah pakaian olahraga yang dapat juga dipakai sebagai pakaian casual dan juga semi formal. Lalu opportunities-nya yang saya ambil dari sini adalah semakin banyak orang yang semakin rajin berolahraga. Lalu meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian atau fashion olahraga. Lalu yang ketiga, adanya kebutuhan value multifungsi pada pakaian. Lalu solusi yang ingin saya berikan adalah semi-formal athleisure, di mana saya akan membuat pakaian olahraga dengan konsep dan gaya casual semi-formal yang dapat berfungsi sebagai activewear, pakaian kerja,
kuliah maupun pakaian untuk bersantai di rumah. Lalu pengimplementasiannya adalah dengan membuat pakaian olahraga dengan desain yang simple dan nyaman untuk dipakai sehari-hari, baik olahraga maupun di luar olahraga. Lalu pembuatan outer dengan desain yang semi formal dan nyaman, serta pemakaian bahan dengan warna ganda agar memberikan aesthetic added value-nya. Lalu fakta lapangannya diambil dari pernyataan Bapak Ekel Chandra Wijaya yang merupakan External Communication Senior Lead Tokopedia yang menyatakan bahwa adanya peningkatan transaksi pada kategori olahraga menjadi hampir 3 kali lipat pada bulan Agustus 2020 dan telah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Dan kategori-kategori yang meningkat antara lain adalah sepeda, yoga dan pilates, rollerblading dan skateboard, golf, dan tenis meja. Fakta lapangan lainnya yaitu diambil juga dari survei yang telah dilakukan oleh Visiteliti Saksama pada tanggal 23 Juli hingga 2 Agustus 2020, di mana mereka melakukan survei mengenai tren fashion selama pandemi atau new normal yang telah diisi oleh 1.128 responden. Dan dari hasil survei telah ditemukan ada 56,7% atau sebanyak 640 responden yang mengakui adanya perubahan pada style fashion dan pergantian kebiasaan berpakaian. Dan semua itu terjadi akibat aktivitas yang telah berubah selama pandemi ini. Lalu ada 640 responden yaitu dari 640 responden, yaitu ada 72,8% atau sekitar 466 orang mengalami perubahan gaya berpakaian dari formal menjadi lebih kasual dan santai selama mereka melakukan aktivitas di rumah saja. Lalu ada 71,8% responden lebih banyak membeli pakaian casual atau santai karena sesuai dengan aktivitas sehari-hari selama pandemi. Nah, telah dilakukan juga wawancara terhadap 6 orang expert dan 6 orang ekstrim, di mana dari 6 orang expert kesimpulannya adalah pakaian athleisure dengan konsep casual dan semi formal adalah perancangan yang sangat menarik dan juga tepat untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang timbul akibat pandemi dan new normal ini. Lalu mereka memberikan saran bahwa desain harus mengikuti selera, budaya, dan warna yang sesuai dengan tren yang ada. Dan juga pemilihan bahan yang tepat dan sesuai dengan fungsinya itu adalah kunci yang paling penting bagi pakaian olahraga. Lalu harganya juga harus disesuaikan dengan target market. Untuk dari ekstrim sendiri, mereka mengatakan bahwa mereka lebih menyukai pakaian olahraga yang tidak terlalu ketat, atau biasanya mereka mengenakan pakaian ketat yang kemudian dilapisi lagi dengan luaran yang lebih ringan atau loose. Lalu untuk celananya sendiri, beberapa ekstrim lebih terbiasa dengan celana legging, namun ada juga yang nyaman menggunakan sweatshirts yang dilapis lagi dengan dalaman. Lalu faktor terpentingnya yang harus diperhatikan adalah saat membeli pakaian olahraga, mereka lebih melihat faktor kenyamanan dan harganya terlebih dahulu. Nah, dari wawancara tadi, saya pun mencari tren dan material yang sesuai dengan perancangan ini. Dan kemudian trennya saya ambil dari WGSN, yaitu ada 4 tren, dan juga untuk bahannya, saya menggunakan bahan taslan, bahan rib, bahan mikropolis spandex, dan juga fleece. Lalu ada scuba juga, tapi hanya dipakai pada celana. Dan warnanya sendiri ada hijau, pink, dan krim. Ini adalah mood board dan desain akhir pakaiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemakalah dengan kode 161 dengan peneliti Pak Bustara. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Maaf tadi salah. Ya, saya segera share. Oke, terlihat ya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin mendiskusikan tentang perluasan pengguna kursi roda dalam konsep urban micromobility, khususnya di dalam perancangan detachable electric drive untuk kursi roda. Jadi perancangan ini saya terbalik dengan mencoba metode terbalik dengan yang sudah dilakukan oleh desainer. Saya menggunakan research through design. Jadi penelitian saya justru menggunakan desain-desain
saya mencoba untuk kami membuat desain-desain yang kemudian diuji cobakan, lalu kemudian bisa mendapat masukan dari para pengguna, kurangnya apa dan segala macam, termasuk kepada aksesibilitas. Nah, namun demikian di latar belakangnya kami menampilkan masalah desain, yaitu tentang terbatasnya luasan area yang mampu dijangkau oleh pengguna kursi roda dengan model kayu. Jadi dengan kursi roda yang konvensional dengan kayu hantangan, maka pengguna kursi roda ini tidak akan punya keterbatasan dalam area atau radius jangkauan. Biasanya juga berpengaruh terhadap tanjakan jalan dan segala macam, termasuk juga misalnya dalam melewati posisi tidur di kampung-kampung. Nah, dengan demikian maka kami melihat permasalahan yang muncul di dalam pengguna kursi roda ini, khususnya ketika kemudian harus kita berbicara tentang kesetaraan, tentang difabel, tentang kesetaraan aksesibilitas dan segala macam, atau kesempatan untuk mengupayakan diri secara mandiri. Sehingga kemudian kami membuat sebuah pernyataan desain yang merujuk kepada bahwa pengguna kursi roda itu membutuhkan alat bantu yang mampu digunakan untuk memperluas area tempuh dan berprinsip appropriateness. Nah, appropriateness inilah yang menjadi tujuan kami. Jadi appropriateness itu ada 4 hal. Yang pertama adalah dia mudah dioperasikan, yang kedua adalah mudah untuk dirawat, yang ketiga adalah mudah untuk diperbaiki, dan yang keempat adalah mudah untuk dibuat. Nah, ini yang terakhir. Nah, dengan itu kami bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang ada di seputaran Jogja. Kebetulan ini penelitiannya di Jogja, jadi bengkel-bengkel las, bengkel-bengkel bubut, seperti itu. Sehingga betul-betul itu bisa dibuat secara massal, tidak dalam pabrikan atau pabrik besar, tapi justru ini menggunakan perekonomian atau pelaku ekonomi di kalangan masyarakat yang biasanya begitu. Nah, ini yang appropriateness-nya di situ. Terus kami juga tetapi kita punya kendala bahwa memang Indonesia sedang mencoba untuk membuat baterai begitu ya, industrinya, tetapi ternyata kan belum, sehingga kami harus membeli gitu ya dari luar untuk baterai dan motor penggeraknya. Nah, di sini kami mempunyai spesifikasi desain bahwa ada penggerak depan berdaya listrik 1000 watt 48 VA dengan diameter 12 inch yang berfungsi untuk menarik roda dan tersambung dengan konektor. Nah, kira-kira seperti apa wujudnya? Nah, ini kira-kira wujudnya seperti ini. Jadi yang bisa dilihat yang di bawah ini adalah purwarupa pertama, dan ini sedang kami kembangkan untuk purwarupa ke-3 dan ke-4 gitu. Kedua dan ketiga dan ke-4 ada 2 purwarupa lagi. Nah, ini jadi modelnya adalah ini yang disebut sebagai detachable electric drive. Jadi juga berfungsi, jadi begini, appropriateness ini juga kemudian seperti plug and play gitu ya. Jadi tidak akan merubah banyak kepada kursi rodanya, sehingga tinggal masukkan, pasang, dan kemudian bisa jalan begitu. Jadi para pengguna kursi roda juga tidak butuh untuk merombak atau membuat baru kursi rodanya, sehingga bisa menggunakan kursi roda yang ada. Nah, kursi roda yang kita gunakan sebagai sampel pada purwarupa ini adalah kursi roda standar yang kemudian banyak digunakan oleh para pengguna kursi roda. Nah, ini kira-kira yang kemudian menjadi yang kami uji cobakan, dan ini sebetulnya ada videonya, cuman ini kami potong. Kami gunakan foto dan kami coba untuk melihat apakah dia bisa masuk gedung, terus kemudian bisa masuk ke selasar, ke koridor, masuk ke lift, apakah kemudian juga untuk memencet lift itu juga butuh bantuan orang lain. Artinya memang secara dimensi juga itu memungkinkan untuk dimasuk di lift dan segala macamnya. Ya, mungkin kira-kira itu paparan atau diskusi kami untuk purwarupa pertama dalam perancangan detachable electric drive untuk kursi roda. Demikian dan terima kasih.
Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan mempersilakan kode pemakalah 182 untuk mempresentasikan yang berjudul kajian pengembangan desain tempat cuci tangan portable bagi PKL di sekitar kampus UKD. Dengan peneliti Pak Christian Untoro dari Universitas Kristen Bukayo. Pada Pak Christian, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan tema sebenarnya ini sebagai kajian ya dari pengembangan desain tempat cuci tangan portable bagi PKL di sekitar kampus UKDW. Nah, ini mungkin saya sedang mengkerangkakan begitu. Memang ini adalah bagian ya dari adaptasi sesuai dengan tema di SNDS, adaptasi desain sosial, strategi dan inovasi di masa pandemik. Ya, perkenalkan saya Christian Untoro dari program studi desain produk. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama di depan kampus atau di area kampus di beberapa hampir di semua kampus ya di Indonesia itu memang ada keramaian begitu yang mengundang kelompok masyarakat untuk berusaha dengan bentuk usahanya ini salah satunya dengan PKL. Kalau di Kota Yogyakarta sendiri ini sudah diatur dalam Perda nomor 26 tahun 2002 bahwa PKL itu adalah bentuk kegiatan ekonomi ya yang berbasis masyarakat yang sifatnya sementara atau tidak menetap begitu, berlokasi di pinggir jalan atau di fasilitas umum menggunakan peralatan berjualan yang barang atau jasa yang bergerak ya maupun yang tidak bergerak. Jadi mulai dari gerobak sampai tenda itu dikatakan sebagai PKL. Dan dalam penelitian ini kami mengambil mitra ya untuk berkolaborasi itu adalah kelompok PKL unit 28 atau disebut dengan PKL Wahidin ya sesuai nama jalan kampus UKDW itu di bawah organisasi APKLI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia di Yogyakarta. Nah, ini ada 33 anggota PKL yang di dalamnya berisi 24 PKL yang berjualan makanan dan 9 PKL yang berjualan aneka produknya seperti kelontong, pulsa, tambal ban, dan sebagainya. Nah, jadi permasalahan yang diangkat ini sebenarnya berkaitan ya dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, di mana mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ini dapat mengurangi resiko ya penularan penyakit melalui makanan atau disebut dengan foodborne disease ya. Terlebih ketika makan langsung dengan tangan atau tidak menggunakan sendok atau garpu atau alat makan yang lain. Nah, di sini bisa dirumuskan permasalahan yaitu di mana PKL itu servisnya itu tidak memberikan tempat cuci tangan ya yang dengan air mengalir dan sabun ya, sehingga di sini bagaimana desainnya tempat cuci tangan yang sesuai dengan kondisi PKL di sekitar kampus ya, sesuai dengan rekomendasi dari WHO yaitu tentang kelayakan mencuci tangan. Nah, tujuannya adalah ini mendesain tempat mencuci tangan yang portable bagi PKL secara partisipatif ya. Ya, ini adalah metode penelitian yang digunakan ya. Kami menggunakan metode penelitian design thinking dengan beberapa tahapan, mulai dari mengobservasi, mendefinisikan, melakukan ideation dan prototyping, lalu melakukan tes dan evaluasi. Nah, dalam tahap pengumpulan data, kita melakukan observasi, wawancara, dan melakukan FGD dengan PKL di sekitar kampus UKDW. Lalu analisis masalah, kita memformulasikan permasalahan dalam pengembangan desain. Lalu pengembangan ide, kita membuat visualisasi desain hingga mewujudkan bentuk perwarupa. Lalu coba kita mengevaluasi perwarupa tempat cuci tangan portable sesuai dengan kebutuhan PKL.
Nah, ini adalah gambaran ya dari kegiatan focus group discussion yang dilakukan di kampus kami dengan mengundang anggota dari PKL di sekitar kampus, di mana beberapa catatan yang kami tangkap itu adalah bahwa selama ini sejauh ini ya PKL Wahidin secara swadaya sudah menyediakan beberapa titik tempat cuci tangan ya, dalam bentuk ember di sepanjang jalan Dr. Wahidin. Lalu sumber air bersih itu ada 3 titik yang dengan sistem iuran bulanan ya di area utara, tengah, dan selatan. Nah, permasalahan yang analisis dari permasalahan yang kita dapatkan, yang kami dapatkan itu sebenarnya kebutuhannya tidak hanya pada tempat cuci tangan, namun pada penyediaan dan distribusi air bersih bagi PKL di sekitar kampus. Ya. Jadi mengingat tempat berjualnya sifatnya sementara, ini juga perlu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Nah, pengembangan idenya yang dilakukan ya ini juga dengan secara partisipatif ya, kalau kita lihat di foto di sini sudah ada 2 kali pertemuan yang melibatkan dengan PKL. Jadi ada satu yang pertama dari desain tempat cuci tangan itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana penyediaan air bersih, yang ketiga adalah distribusi air bersihnya. Nah, jadi 3 ini sebenarnya beberapa ada yang bisa kita tindak lanjuti ya, tapi tidak sampai saat ini masih dalam proses ya. Misalnya penyediaan air bersih ini pengajuan kerjasama dengan UKDW untuk membuka koneksi PAM baru ya yang dikelola sepenuhnya oleh kelompok PKL Wahidin. Ya. Terus adanya distribusi ya, bagaimana pengembangan sarana membawa air bersih dari sumbernya menuju lokasi PKL sekaligus berfungsi sebagai tempat cuci tangan portable. Ya. Jadi kalau penyediaan air bersih, mungkin kalau untuk pipanisasi itu merupakan rencana jangka panjang karena butuh perizinan dan sebagainya begitu berkaitan dengan kebijakan. Nah, ini adalah prototyping atau prarupa. Tadi yang poin pertama tentang desain tempat cuci tangan dari sejak beberapa waktu ya setelah masuki masa pandemi, dari tim dari UKDW saya juga mengembangkan ya di sini adalah tempat cuci tangan yang portable begitu dari model 1 dan model 2. Lalu kita evaluasi dan kita kembangkan ya, kita iterasikan menjadi bentuk yang model ketiga dengan insight yaitu bagaimana bisa membawa lebih banyak ember untuk mendistribusikan air begitu. Jadi di sini kita lihat ada semacam troli air begitu yang bisa membawa 3 ember sekaligus. Nah, ini hasil uji coba dan evaluasinya dari tempat cuci tangan yang ada ya. Ini kita desain supaya bisa mengangkut 3 ember yang isinya satunya itu adalah 20 liter ya air begitu. Nah, ini spesifik. Jadi ada beberapa hasil yang kami dapatkan dalam uji coba. Yang pertama adalah spesifikasi ember air yang digunakan. Jika menggunakan ember bekas zat, maka akan lebih mudah diganti dengan harga yang lebih terjangkau ya. Jadi bagi PKL ini penting supaya bisa replace secara mandiri begitu. Terus integrasi tempat mencuci tangan dengan sarana membawa air bersih dapat mempermudah pengelolaan dalam penyediaan fasilitas cuci tangan. Artinya sekaligus dibawa oleh PKL dan untuk mencuci tangan begitu. Terus penggunaan roda ban karet ya, ini dengan ukuran 8 inch ternyata cukup optimal nih untuk dan stabil dalam menghadapi medan yang berliku-liku. Lalu kepiringan ember maksimal 15 derajat ya, dengan isi ember yang paling atas ini tidak maksimal 3/4 dari kapasitas agar tidak tumpah ketika di bawah. Nah, ini kesimpulan dan sarannya begitu. Jadi kesimpulannya memang desain tempat cuci tangan yang sekaligus sarana bawah ini dinilai sesuai ya dengan kondisi PKL di sekitar kampus yang harus membawa air bersih setiap hari kerja begitu. Termasuk menggantikan air yang ada di titik-titik tempat cuci tangan gitu. Lalu pemanfaatan ember bekas zat ini mendukung kemudahan dalam perawatan desain tempat cuci tangan portable bagi PKL di sekitar kampus. Nah, sarannya mungkin ada diperlukan lebih lanjut ya kajian terkait dengan regulasi, perizinan dan pengelolaan dalam upaya pipanisasi bagi warung PKL di sekitar kampus. Ini sesuai dengan masukan yang didapatkan waktu FGD. Terus yang kedua adalah pengembangan desain tempat cuci peralatan makan yang portable dan kualitas sanitasi bagi warung PKL di sekitar kampus UKDW. Ya, jadi begitu.
paparan dari saya berkaitan dengan kajian pengembangan desain tempat cuci tangan portable bagi PKL di sekitar kampus UKDW. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Louis sudah mempresentasikan penelitiannya. Mari kita lanjut ke nomor kode makalah 190 dengan judul adaptasi perilaku konsumen angkringan sebagai ruang komunal di masa pandemi oleh peneliti Sekar Aditya dan Ronaldo Pratama Wijaya. Kepadanya. Oke, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, selamat siang semuanya. Saya Sekar Adita, perkenalkan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Hari ini saya akan menjabarkan atau mencoba untuk mengajak berdiskus mengenai tentang penelitian yang saya lakukan bersama salah satu siswa, yaitu adaptasi pola perilaku konsumen angkringan sebagai ruang komunal di masa pandemi. Studi kasusnya yang saya ambil adalah angkringan di kawasan Tugu Yogyakarta sampai Malioboro. Seperti itu, kita akan mulai. Nah, di sini yang menjadi latar belakang kami yaitu adalah pola perilaku dari konsumen angkringan khususnya menghadapi atau di masa era new normal gitu ya, menghadapi permasalahan COVID gitu. Jadi ada permasalahan angkringan ini yang dianggap di Kota Jogja sendiri sebagai ruang komunal atau ruang yang dimana biasanya kaum anak muda sampai kakek nenek gitu ya, itu mencoba untuk menjadikan angkringan ini sebagai wadah gitu, wadah untuk nimbrung, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, terus ngobrol ya seperti itu. Nah, wadah ruang komunal ini yang akhirnya jadi suatu permasalahan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, ini yang kami akan lihat dan kami kaji dari pola perilakunya. Apakah ada adaptasi dari pola perilaku dari sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi atau masa era new normal ini. Seperti itu. Nah, di sini yang kami lihat, kami lebih melakukan penelitian perilaku konsumen. Jadi kami mengamati nih konsumen. Kalau kita biasanya mengetahui tentang customer behavior ini, kalau penelitian tentang perilaku konsumen ini biasanya untuk dalam manajemen atau dalam pengembangan lainnya gitu ya. Tapi di sini customer behavior atau perilaku konsumen ini dijadikan sebagai landasan sebelum kita desainer menciptakan atau mengembangkan produk-produk gitu. Ada permasalahan tentang bagaimana di sini ada kaitannya dengan budaya. Jadi ruang komunal dalam angkringan ini diciptakan karena adanya budaya kongko dari Kota Yogyakarta khususnya gitu. Budaya makan murah seperti itu sampai budaya dirasa tidak pekewoh atau bahasa Indonesianya adalah tidak sungkan dari pengunjung gitu. Nah, nanti akan saya jabarkan lagi mengenai hasil-hasil dari pengamatan ini. Nah, dalam penelitian ini kami lebih memfokuskan tentang pernyataan diri, jadi bagaimana kami berdiskus langsung dengan para pengunjung, jadi melihat responnya mereka, bertanya tentang apa yang berubah, apa yang terjadi, apa yang harus diwaspadai, dan segala macam. Terus kami juga melakukan pengamatan, dan secara tidak langsung kami juga melihat bagaimana perilaku itu terbentuk dengan sendirinya. Jadi seperti pengamatan, tapi kami secara jauh. Jadi melihat dari berbagai unsur, dari penyaji, ya, dari pedagangnya, sampai dari konsumennya, seperti itu. Nah, di sini studi kasusnya kami ambil 4 tempat, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi yang pertama mungkin kalau yang udah pernah ke Jogja atau lagi stay di Jogja, mungkin tahu nih ada angkringan Pak Jarot di depan 101 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada angkringan Jos Pak Agus. Lalu yang ketiga ada angkringan Pak Jabrik, ini terkenal. Lalu ada angkringan depan KR.
gitu ya. Jadi 4 angkringan ini yang akan menjadi studi kasusnya. Nah, dari hasil studi kasus ini banyak banget yang didapat gitu. Kalau misalkan dari pernyataan gitu ya. Jadi kita berdiskus dengan pengunjung, bisa dilihat dari foto-foto tersebut, memang mereka kalau jaga jarak itu susah banget gitu, dalam artian apalagi kalau sudah rame. Kalau udah rame biasanya udah nggak ada tuh istilahnya kamu di sana aku di sini harus 1 meter atau 2 meter, itu udah nggak ada. Otomatis secara tidak sadar mereka akan istilahnya senggol-senggolan atau punggung-memunggungi gitu. Kalau kita melihatnya dari studi kasus angkringan yang di posisi lesehan gitu ya. Kalau di angkringan ini memang ada beberapa yang dilihat memiliki meja terbatas, jadi ada beberapa yang menyediakan meja-meja. Lalu kalau seperti angkringan kopi Pak Jos ini sudah mencoba untuk membatasi nih, karena angkringan kopi Jos Pak Agus ini kan dia posisinya dekat sama pos polisi gitu kalau kita ke Malioboro. Nah, dia sudah mencoba untuk membatasi tentang ada tanda silangnya nih, jadi lesehannya dia nggak boleh duduk di sini sebagai pengunjungnya dan segala macam. Tapi berjalannya waktu, pengamatan kami sekitar 3 jam di tiap angkringan, itu hal-hal seperti itu tuh tidak guna gitu loh, tidak efisien. Pada akhirnya pengunjung itu akan menduduki tanda-tanda silang itu. Pertama, alasan mereka karena kapasitas. Biasanya kapasitas. Kedua, kelompok mereka adalah yang biasa datang dalam kelompok jumlah besar, yaitu lebih dari 2 orang atau 3 orang. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang malah komunitas yang datang. Nah, karena kebutuhan space yang besar, akhirnya harapan untuk jaga jarak itu jadi hilang gitu. Lalu kita lihat lagi tentang, di angkringan Pak Jabrik dan depan KR ini, ya udah terjadi kerumulan-kerumulan yang memang kalau dari pemerintah sendiri kadang-kadang kalau sudah crowded banget, apalagi komunitas. 1 menit lagi. Oh ya, dari komunitas biasanya itu nanti akan ada Satpol PP. Jadi kita akan lihat nih, kadang-kadang ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, budaya. Ini saya tekankan banget sih dalam nantinya rekomendasinya. Jadi budaya di sini, bagaimana kita melihat pola perilaku masyarakat Jogja, khususnya yang banyak ikut atau hadir atau memanfaatkan fasilitas angkringan gitu ya. Bagaimana mereka budaya kongko-kongko, budaya ramah tamah itu ada gitu. Sosial, tentang bagaimana mereka melihat kelompok kegiatan ini perlu wadah-wadah seperti itu. Mereka nggak mau di kafe karena dianggapnya mahal, terbatas, dan segala macam. Lalu ada pribadi dan psikologi. Nah, yang tahap terakhir ini tentang psikologi yang sangat penting, karena ada beberapa pernyataan dari konsumen kalau mereka tidak takut dengan COVID karena mereka merasa angkringan itu adalah wadah terbuka yang lebih aman, seperti itu. Nah, di sini mungkin nantinya akan dikembangkan, ini hanya ada kajian awal karena kita melihat dari segi budaya dan perilakunya. Nanti akan ada kajian perancangan lebih lanjut tentang bagaimana kita mengangkat produk-produk yang bisa diterapkan di angkringan, tapi tidak menyalahi atau tidak melupakan nilai-nilai budaya. Bagaimana entah itu kursi lesehan atau pembatas makanan dan segala macam. Nah, dari simpulan dan rekomendasinya ini nantinya akan dikembangkan tentang bagaimana area duduk dan fasilitas lainnya. Apakah angkringan ini bisa diangkat sebagai salah satu tempat restoran atau tempat makan yang berkembang, yang dirancangkan untuk ramah terhadap era new normal ini. Itu tapi tetap memperhatikan yang disebut dengan budaya dan lingkungan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk untuk makalah sudah semuanya. Kalau untuk nomor urut 017 memang nggak ada ya? Halo? Untuk nomor kode makalah 017 tidak ada. Karena para presentasi yang presentasikan, kita lanjut ke acara diskusi. Silakan para presenter dan peserta
Silakan bagi yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Tentunya saya saja yang bertanya ke Pak Bustara ya, nomor urut 161. Ya, pada ya, saya tertarik dengan desain disabilitas ini, Pak. Apakah desainnya sudah disesuaikan dengan pandemi? Iya, sebetulnya justru latar belakang atau prinsipnya itu kita menyesuaikan dengan pasca pandemi yang kemudian jadi begini, dalam wawancara kami kepada para penyandang difabel atau pengguna kursi roda ini, mereka sebetulnya dengan pandemi ini lebih kepingin untuk apa ya, bisa lebih mandiri begitu ya daripada sebelumnya, karena tidak banyak orang yang kemudian mau secara direct bisa berinteraksi begitu. Jadi sebetulnya ini yang menjadi keluhan dasar dari para pengguna kursi roda ini. Jadi Mas, kalau bisa kita bisa ke pasar sendiri, bisa ke toko sendiri, beli sendiri tanpa kemudian harus bergantung kepada orang, karena banyak yang kemudian mereka rasakan adalah ketika pandemi ini orang lebih membatasi. Nah, ini memang ada persoalan-persoalan psikologis, entah itu anggapan atau realita, bahwa memang jadi seolah-olah Pak teman-teman difabel ini juga termasuk kepada salah satu yang kemudian harus dihindari atau seperti apa begitu. Jadi lebih interaksinya itu lebih berkurang banyak sekali begitu. Nah, inilah yang kemudian mendasari kami untuk mencoba untuk memperluas usaha atau upaya pengguna kursi roda ini supaya kemudian radiusnya bisa lebih luas atau lebih besar begitu. Kira-kira begitu, Bu Nina. Halo Bu, masih ya. Terima kasih Pak Bustara. Ya. Desainnya, silakan ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk Q&A. Halo? Ya, boleh bertanya, Bu? Boleh. Ya, mau bertanya kepada Ibu Sekar. Ya, mungkin pertanyaan saya dari tempat studi kasus ya, ini menarik sekali karena juga kebetulan yang saya angkat juga berkaitan dengan PKL ya ini, yang memang di Jogja ini kan salah satu daya tarik wisata juga ya. Nah, mungkin bisa sedikit disampaikan Bu berkaitan dengan perbedaan karakter ya dari beberapa tempat yang sudah diobservasi, kira-kira apa yang mendasar begitu. Karena saya pikir kan lokasi-lokasi yang disebutkan tadi itu daya tarik kuliner di Kota Jogja ya. Jadi penting sekali kalau ini nanti jadi satu hasil riset yang mendukung pariwisata Jogja, khususnya di bidang kuliner, wisata kuliner gitu. Ya, makasih. Seperti itu, Bu Sekar, silakan. Oke, terima kasih Pak Christian. Jadi memang dari 4 studi kasus yang kami amati, itu memang ada pembedanya. Misalkan kayak di kawasan-kawasan yang menjadi pusat sentra wisata. Seperti tadi yang angkringan Pak Jabrik atau Pak Agus, itu Pak Agus khususnya itu kan berada di kawasan dekat rel kereta Tugu. Jadi memang itu yang paling crowded gitu. Dalam artian paling crowded memang pembatasannya itu kurang dapat efektif untuk dilakukan oleh pemilik angkringannya. Pertama, memang banyak komunitas yang berkumpul dalam jumlah yang banyak gitu. Jadinya sarana lesehan yang tadinya udah disilang-silang atau pembatasan itu akhirnya berbeda. Nah, tapi
hal tersebut juga berbeda lagi kalau angkringannya berada lebih agak jauh atau agak melasuk gitu ya Pak, atau mojok gitu. Nah, biasanya angkringan-angkringan yang jenis seperti ini mempunyai komunitas yang lebih kecil lagi atau pengunjung yang lebih kecil. Tetapi memang sarana untuk kapasitasnya pengunjungnya itu lebih terbatas lagi gitu. Akhirnya memang ada pembeda-pembedanya. Pertama, ada beberapa angkringan dari 4 itu ada 2 yang menyediakan sarana meja terpisah. Dan lincaknya, kalau teman-teman atau Pak Kris kan tahu, kalau di angkringan kan depannya biasa ada lincaknya ya Pak ya. Nah, lincak ini biasanya dihilangkan, karena kan otomatis kalau ada orang yang duduk di lincak atau kursi depan angkringan itu, penyebaran COVID akan semakin ya, ngobrol tapi nyiprat ke makanan gitu. Nah, akhirnya itu dihilangkan. Lalu dari pemerintah sendiri sebenarnya kalau tadi berkaitan dengan penelitian dari Pak Christian tentang area cuci tangan gitu ya, dari pemerintah sendiri untuk kawasan Malioboro memang sudah disiapkan, sudah disediakan gitu. Tapi memang ya dasarnya orang Indonesia gitu, jadinya mereka kadang-kadang tidak ngeh atau tidak sadar kalau ada, pertama alasannya tidak sadar kalau ada area cuci tangan seperti itu. Lalu ngerasa oh udah bersih kok, kan makannya nggak mulu atau pakai tangan gitu. Biasanya mereka alasannya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya bisa dijadikan pengembangan lebih lanjut tentang bagaimana sih kita bisa membuat sarana lesehan yang bisa cover social distancing itu pertama. Kedua, bagaimana kita membatasi yang biasanya kalau sistem angkringan kan pokwe ya ambil sendiri gitu ya, jipuk-jipuk dewe gitu. Nah, itu bagaimana itu bisa dibatasi entah itu dengan sarana penutup yang mika-mika yang zaman sekarang, tapi bagaimana itu tidak merusak ciri khas atau apa ya, nilai lebih dari angkringan tersebut gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih Pak yang memang ada beda-bedanya di tiap angkringan. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena kalau kemarin kami dari di PP2KY Badan Promosi memang surveinya itu memang menghasilkan bahwa penerapan protokol yaitu memang paling lemah itu di sektor-sektor informal ya, seperti di angkringan dan di warung-warung makan PKL itu yang paling lemah dalam hal penerapan protokol. Gitu. Ya, terima kasih Bu informasinya. Ya, selamat siang. Masih mute Ibu Nina, maaf. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi. Tidak ada. Saya mau bertanya pada Pak Steve mengenai tempat cuci tangan portable. Selain dari cuci portable-nya, apakah ada keunggulan lain dari pabrik cuci tangan ini? Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya nih keunggulan portable-nya ini justru di bagian mengintegrasikan ya antara sarana bawa dengan sarana mencuci tangan begitu. Dimana sebenarnya kalau melihat pada rutinitas PKL ya di depan kampus ini, di depan kampus UKDW secara bergantian ya ada jadwal piket begitu selama 1 minggu yaitu mengganti ember-ember tempat cuci tangan itu. Nah, lalu dalam pengembangan kami dalam tempat cuci tangan portable ini kita integrasikan dengan sarana bawa. Jadi ketika membawa ember itu bisa sekali membawa itu bisa 3 ember sekaligus ya. Dan juga itu ketika tidak dibuat mengisi ember yang lain itu bisa dipakai untuk tempat cuci tangan. Dan juga bentuknya yang relatif ramping ya dibanding dengan gerobak air ya. Ini kalau gerobak air kan makan tempat ya, sedangkan PKL ini kan prinsipnya harus seminimalis mungkin tempatnya begitu. Ya, sehingga yang dikembangkan ini troli airnya menjulang ke atas begitu. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Nina pertanyaannya. Masih mute Ibu, maaf. Terima kasih Pak Chris. Ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya mau tanya Mbak Lovinka tentang
Ya. Kalau untuk pakaian wanita dan kasual informal ada ada keunikan tersendiri dalam proses rancangan? Sebenarnya kalau kesulitannya sendiri itu adalah pada bagian produksinya, karena mesinnya sendiri kan beda dengan mesin jahit yang biasanya. Itu harus pakai mesin overdeck. Nah itu kebetulan saya di Surabaya kekurangan tenaga kerja sih gitu. Tapi sejauh ini sudah dapat penjahit yang lumayan bagus gitu. Dan untuk outernya itu tidak ada kesulitan karena hanya memakai mesin yang biasa aja. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 23 nanti untuk pukul 16.30 silakan bergabung kembali, akan diumumkan presenter terbaik untuk link bisa di chat ya. Adi bisa chat ini. Kemudian untuk menutup acara sesi kedua ini, pandemi dan era new normal ini sangat menjadi pemicu dan pemacu untuk melakukan kreativitas baru dan inovasi baru. Oke, sebelum ditutup, mari kita aktifkan kameranya untuk sesi foto. Kameranya boleh dibuka? Yang lain? Pak Nizam boleh buka kamera. Pak Irwani Jodo, Natalis Alfa. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Sudah selesai. Terima kasih kepada semua pemakalah dan peserta. Acara diakhiri sampai di sini saja. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu. Terima kasih Pak Chris. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Bagus semua. Ya.